Ibu mertua membuatkan ramuan penyubur untukku, katanya agar aku bisa melahirkan anak laki-laki. Tapi diam-diam, ramuan itu kuberikan kepada ibu mertua dan suamiku. Siapa sangka, tragedi terjadi hanya dalam beberapa hari. Hadirin sekalian, dalam masyarakat kita, memiliki anak laki-laki seringkali dianggap terlalu penting, hingga banyak keluarga meletakkan beban itu di pundak seorang perempuan. Aku, seorang perempuan muda yang baru saja menikah, tidak luput dari tekanan itu. Ibu mertuaku setiap hari mengingatkan, berharap aku segera memberinya cucu laki-laki pertama untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. Tak berhenti di ucapan, ia bahkan membuatkan ramuan penyubur dengan tangannya sendiri, bersikeras bahwa ramuan itu pasti akan membuatku mengandung anak laki-laki. Setiap mangkuk ramuan dengan bau jamu yang pekat dan menyengat itu disodorkan kepadaku seperti sebuah perintah yang tak bisa ditolak. Namun di dalam hatiku, ada rasa takut sekaligus pemberontakan yang terpendam. Aku tidak pernah percaya pada tahayul, apalagi menerima kenyataan bahwa aku harus mengorbankan kesehatanku hanya untuk memenuhi keyakinan kolot. Maka, setiap kali menerima mangkuk ramuan dari ibu mertua, aku mencari cara untuk diam-diam memberikannya kepada beliau dan juga suamiku. Kupikir, itu hanya ramuan herbal biasa, mungkin tidak akan berbahaya, setidaknya aku bisa lepas dari beban setiap hari. Tapi siapa sangka, baru beberapa hari kemudian, saat ramuan itu belum sempat menunjukkan khasiatnya seperti yang diyakini ibu mertuaku, hal yang tak terduga terjadi. Perempuan paling berkuasa di keluarga kami, yang selalu memegang kendali, tiba-tiba berubah secara drastis. Dan sejak saat itu, kehidupan keluarga kami berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Mari kita simak kisahnya. Sari, sup herbal di panci sudah matang. Kamu harus minum selagi panas, kalau tidak khasiatnya akan hilang, kata ibu mertuaku sambil membawa semangkuk sup panas mengepul ke hadapanku. Sup itu berwarna merah pekat, mengeluarkan bau yang tidak sedap, dengan beberapa potong daging yang tidak kukenali. Ibu, ini apa? Baunya aneh sekali, kataku sambil menutup hidung dan refleks mundur. Ibu mertua langsung menarik tanganku. Jangan coba-coba kabur. Ini ramuan yang ibu beli dengan harga mahal. Katanya, kalau diminum, dijamin dalam sebulan kamu akan hamil anak laki-laki yang gagah. Aku tidak percaya, Bu. Zaman sekarang persiapan kehamilan itu harus secara medis, tolakku. Melihatku menolak, raut wajah ibu mertua langsung berubah masam. Sari Wiryawan. Di keluarga Wiryo ini, Baskoro itu satu-satunya anak laki-laki. Apa kamu mau keluarga kita putus keturunannya? Hatiku mencelos. Ibu mertua kalau sudah tidak senang, pasti akan mengeluarkan jurus andalannya, menangis, mengancam, dan membuat drama. Aku malas berdebat, jadi aku terpaksa setuju untuk meminum sup yang tidak jelas asal-usulnya itu. Iya Bu, Sari minum. Tolong taruh saja di sini, aku ke kamar mandi sebentar, nanti langsung ku minum, janjiku. Melihat kesungguhanku, ibu mertua meletakkan mangkuk itu di meja dengan ragu, sambil berpesan agar tidak membuangnya. Saat aku keluar dari kamar mandi, ibu mertua sedang berada di balkon, merawat tanaman cabainya. Melihat mangkuk di atas meja, perutku kembali mual. Meskipun aku tidak tahu apa isinya, hatiku menolaknya mentah-mentah. Dengan mengendap-endap, aku membawa mangkuk itu ke kamar mandi, berniat membuangnya ke kloset, tapi tiba-tiba sebuah ide lain muncul di kepalaku. Kalau ini ramuan semahal itu, sayang sekali jika dibuang. Selagi ibu mertua tidak memperhatikan, aku mengolah kembali sup itu, menambahkan sedikit bumbu. Baunya masih sedikit tercium, tapi penampilannya sudah jauh lebih normal. Aku menuang sup itu ke dalam rantang bekal suamiku, lalu mengambil beberapa potong dagingnya, dan mencampurkannya ke dalam piring semur ayam di meja makan. Ketika ibu mertua masuk kembali, aku mengangkat mangkuk kosong seolah-olah baru saja selesai minum. Astaga, Bu, ini sebenarnya apa sih? Susah sekali menelannya. Aku sengaja berkata dengan dramatis. Melihat aku benar-benar meminumnya, ibu mertua tampak sangat senang. Sudah, jangan banyak tanya, pokoknya itu bagus untukmu, cepat antarkan makan siang untuk Baskoro, jangan sampai dia kelaparan. Hal-hal kecil begini jangan sampai ibu ingatkan terus. Aku mengangguk patuh dan membawa rantang bekal. Suamiku, Baskoro, adalah seorang guru. Meskipun sekolah menyediakan kantin, ibu mertua selalu menyuruhku memasak dan mengantarkannya setiap hari. Katanya, masakan rumah terasa lebih hangat. Aku tiba di ruangannya dan menunggunya selesai mengajar. Kulihat layar komputernya lupa dimatikan. Ibu mertua selalu mengajarkan kami untuk hemat, jadi aku berniat mematikannya. Tapi tepat saat itu, suamiku tiba-tiba masuk dan menepis tanganku. Kamu sedang apa? Siapa yang izinkan kamu menyentuh barang-barangku? Ia terengah-engah, sepertinya berlari. Aku merasa sedih, mataku berkaca-kaca.
Aku tidak sengaja, Mas. Aku hanya ingin mematikan komputer. Setelah berkata begitu, air mataku jatuh. Suamiku sadar ia sudah keterlaluan. Raut wajahnya melembut. Sari, maaf, Mas tidak bermaksud membentakmu. Hanya saja karena tuntutan pekerjaan, ada beberapa materi mengajar yang tidak boleh dilihat orang lain. Mas yakin kamu mengerti, kan? Aku mengangguk sambil terisak. Aku mengerti. Aku salah, tapi tenang saja, aku tidak melihat dokumen apapun, hanya beberapa foto perempuan. Tidak apa-apa, kok. Ibu pernah bilang, laki-laki itu wajar kalau suka main mata, itu sifat alami. Kalau mau hidup tenang, jangan terlalu banyak perhitungan. Suamiku mengelus pipiku dengan lembut. Sari memang yang paling pengertian. Saat suasana sedang mesra, aku membuka rantang dan menyodorkan sup itu padanya. Ini apa? Kenapa warnanya begini? Tanyanya dengan kening berkerut. Mas, warnanya memang aneh, tapi ini sup yang sangat berkhasiat. Aku pakai uang dari ibuku untuk membelikannya khusus untukmu, jelasku. Ada isinya juga, loh. Aku tersenyum misterius dan berbisik di telinganya, bagus untuk kejantanan pria. Mendengar itu, mata suamiku langsung berbinar. Ia meminum sup itu sampai habis dalam sekali teguk. Sebelum pulang, aku berpesan padanya, demi kedamaian rumah, jangan pernah ceritakan ini pada ibunya. Aku yakin ia tidak akan mengatakannya, karena suamiku paling benci keributan di rumah. Mungkin ramuan itu benar-benar manjur, karena malam itu suamiku menjadi lebih perkasa. Sudah lama kami tidak seintim itu. Aku sedikit senang bercampur kaget. Melihatnya bergairah. Aku dengan cepat menghindar. Hari ini tidak bisa, Mas. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum dan mengusap kepalaku. Tidak apa-apa, tidurlah lebih awal. Aku mengangguk, pura-pura tidak melihat kilasan kekecewaan di matanya. Aku pergi ke kamar mandi dan duduk di depan cermin. Perempuan di cermin itu terasa begitu asing. Wajahnya kuyu, dingin seperti es. Apakah ini aku? Biasanya aku orang yang ceria. Mungkin cerminnya yang salah. Aku mencoba tersenyum, tapi tidak puas, lalu mencoba lagi. Setelah berhasil mendapatkan senyum yang pas, aku keluar dan membuatkan segelas susu untuk suamiku. Melihatnya menghabiskan susu itu, senyum di bibirku semakin dalam. Tak lama kemudian, suara dengkuran teratur terdengar. Aku memeluknya dengan lembut, lalu mengambil ponselnya. Istri yang baik tidak seharusnya memeriksa ponsel suami. Tentu saja aku tidak akan melakukannya. Aku hanya peduli pada suamiku, ingin mengenalnya lebih dalam. Kata Sandi, ulang tahunku. Salah. Ulang tahun suami. Salah juga. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan serangkaian angka. Layar terbuka. Jantungku serasa diremas. Jari-jariku mencengkeram ponsel itu. Tanggal ini. Tepat saat aku hampir tidak bisa bernapas, sebuah jeritan melengking terdengar dari kamar sebelah. Itu suara ibu mertua. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali, memakai sandal, dan berlari keluar. Ibu kenapa? Ibu mertua terengah-engah, keringat membasahi dahinya, bibirnya gemetar. Aku segera mendekat dan memegang tangannya. Ibu, jangan membuatku takut. Ada apa? Ibu mertua panik, memegangi kepalanya dan mundur. Jangan kesini. Ini bukan urusanku. Melihatnya seperti mengalami mimpi buruk, aku menyalakan lampu. Bu, ini Sari. Ibu mertua menggumamkan namaku. Perlahan-lahan sadar, tapi tatapannya membuatku takut, seolah melihat iblis. Ibu mertua bilang ia tidak apa-apa, hanya mimpi buruk, tapi ia menolak menceritakan mimpinya. Suara keributan itu membangunkan suamiku. Sial, suamiku bekerja keras, kalau tidak cukup istirahat bagaimana? Sari, ibu mimpi buruk, tidak berani tidur di kamarnya, malam ini ibu tidur dengan Mas, kamu tidur di kamar sebelah ya? Tidak tahu ibu mimpi apa. Mas, tenangkan ibu ya, lagi pula Mas kan anak satu-satunya. Aku bersikap pengertian. Suamiku tampak lega. Memang Sari yang paling pengertian. Aku tersenyum manis dan menutup pintu kamar mereka. Aku masuk ke kamar ibu mertua, berbaring di tempat tidurnya, memasang earphone, dan membuka ponsel. Di layar, terlihat ibu mertuaku yang ketakutan dan suamiku tercinta. Bu, besok Baskoro harus mengajar. Sebenarnya ibu mau bicara apa? Suamiku mengantuk, matanya sayu dan terus menguap. Wajah ibu mertua penuh kengerian. Baskoro, ibu mimpi dia datang, bertanya kenapa ibu melakukan itu padanya. Mimpinya nyata sekali, ibu takut. Mungkin karena terlalu takut, setelah selesai bicara, tubuh ibu mertua bergetar. Aku tidak bisa menahan tawa. Ternyata ibu mertua bisa juga ketakutan seperti ini. Kudengar ia pernah tega membuang 6 anak perempuannya. Entah saat itu ia merasa takut atau tidak.
Mendengar itu, raut wajah suamiku sedikit aneh. Bu, jangan bicara sembarangan. Jelas sekali ia juga takut. Sudut bibirku terangkat. Menarik, benar-benar menarik. Ibu mertua tidak berani bicara lagi, ia menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Entah sudah tidur atau belum. Suamiku cepat sekali tertidur. Hanya aku yang masih terjaga di tengah malam, entah kenapa perut bagian bawahku terasa sakit. Aku meringkuk di sudut tempat tidur. Kenapa sesakit ini? Rasanya seperti ada yang mengiris-iris perutku. Di tengah rasa sakit itu, aku tertidur. Keesokan harinya saat bangun, suamiku sudah berangkat kerja. Ibu mertua sedang jongkok di dapur, entah sedang sibuk dengan apa. Bu, ibu mertua buru-buru menyembunyikan sesuatu di tangannya dan berdiri tegak. Bu, sup daging aneh yang kemarin, hari ini masih ada? Enak sekali, kataku sedikit malu. Mata ibu mertua berbinar gembira. Kamu mau minum lagi? Aku mengangguk malu-malu. Entah kenapa setelah minum sup itu, Mas Baskoro jadi berbeda denganku, kataku dengan wajah memerah. Ibu mertua bertepuk tangan dengan gembira. Bagus sekali. Keluarga Wiryo akan segera punya penerus. Ia tersenyum lebar. Sesaat kemudian, ia membawakan semangkuk sup merah seperti kemarin. Saat mencium baunya, wajahku menunjukkan ekspresi ketagihan. Mungkin karena hari ini aku sangat proaktif. Ibu mertua tidak mengawasiku dengan ketat. Seperti kemarin, aku mengolah sup itu. Setengah untuk piring ibu mertua, setengahnya lagi untuk bekal suamiku. Hari ini aku tidak menyentuh komputer suamiku, aku duduk manis menunggunya. Kenapa sup ini lagi? Suamiku mengerutkan kening. Aku menenangkannya dengan lembut. Mas kan kerja keras setiap hari, kalau tidak diberi nutrisi yang baik bagaimana? Ayo diminum, ini semua baik untukmu. Meskipun suamiku meminumnya sampai habis, keningnya tetap berkerut. Sepertinya besok aku harus ganti menu. Saat meninggalkan ruangan suamiku, aku bertemu Bu Rina. Bu Sari, bawa makan siang lagi untuk Pak Baskoro? Sudah menikah bertahun-tahun masih mesra saja, bikin iri? Aku tersenyum sopan. Bu Rina bisa saja. Saya sudah berhenti kerja, bukan Bu Sari lagi. Pekerjaan saya sekarang adalah ibu rumah tangga penuh waktu. Saya mencintai suami saya, mencintai ibu mertua saya rela berkorban untuk keluarga. Tapi melihat Bu Rina, aku tetap merasa sedikit kagum. Usianya sudah lebih dari 30 tahun tapi masih sangat cantik dan menarik. Entah mataku yang salah atau bukan, tapi di wajah Bu Rina seperti ada sedikit rasa puas diri. Bu Sari terlalu rendah hati. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu waktu Anda lagi. Saya dan Pak Baskoro masih ada urusan yang harus dibicarakan. Saat pergi, ia memberiku tatapan yang tidak kumengerti. Melihatnya berjalan lenggak-lenggok masuk ke ruangan suamiku, aku berbalik pergi. Diam-diam membuka ponsel ke sebuah aplikasi, dan menekan tombol rekam layar. Sesampainya di rumah, di meja makan masih ada setengah piring sayuran. Melihat piring berisi daging sudah ludes, aku menyeringai. Asalkan ibu mertua sehat, aku menderita sedikit tidak masalah. Ibu mertua punya kebiasaan tidur siang, aku tidak. Aku duduk di balkon, memakai earphone, dan asyik menonton rekaman. Dalam video, Bu Rina menutup pintu dan seperti ular melingkar di tubuh suamiku. Ini jam istirahat siang, gorden ditutup. Siapa yang tahu kalau Pak Baskoro, koordinator akademik, dan Bu Rina sedang melakukan hal seperti ini. Sebenarnya ini bagus juga. Aku sedang tidak enak badan, minum ramuan, lalu suamiku jadi penuh stamina. Sekarang masalah ini terselesaikan, aku harus berterima kasih pada Bu Rina. Beberapa menit kemudian, mereka selesai. Bu Rina seperti ular air yang lembut, meringkuk di pelukan suamiku. Kapan kamu akan menceraikan perempuan itu? Aku sudah tidak sabar lagi. Suamiku memainkan rambutnya, berkata dengan acuh tak acuh, sabar dulu, sekarang belum saatnya. Lihat kan? Aku sudah tahu. Suami tercintaku paling mencintaiku. Bagaimana mungkin ia menceraikanku? Bu Rina memukul pelan dadanya, cemberut. Kamu selalu bilang begitu. Aku sudah bosan mendengarnya. Suamiku memeluknya erat, tapi aku tidak pernah bosan denganmu. Bu Rina tersenyum genit lalu berbisik di telinga suamiku. Sial. Ada rahasia apa yang tidak boleh kudengar sebagai istri sah? Pupil mata suamiku melebar, setengah gembira, setengah cemas. Kamu benar-benar hamil anak kita? Kenapa kamu sembunyikan selama ini, dasar nakal? Tentu saja ini anak kita. Aku kan hanya punya kamu. Kata orang tua, kehamilan 3 bulan pertama tidak boleh diumbar. Lihat, Bu Rina memang hebat, berbohong pun begitu menggemaskan. Di hard drive-ku masih ada video-videonya dengan Pak Anto, Pak Dedi, dan Pak Joko. Tapi bayi ini memang keturunan Wiryo. Lagi pula, setelah bersama suamiku,
Bu Rina sudah mengucapkan selamat tinggal pada pria-pria malang itu. Mereka bermesraan cukup lama, sampai jam istirahat selesai. Sebelum Bu Rina pergi, suamiku berpesan, akhir pekan ini kita ke rumah sakit, aku temani kamu periksa. Bu Rina tersenyum manis. Jangan-jangan hatiku juga ikut meleleh. Aku mematikan video. Layar ponsel yang gelap memantulkan wajah yang suram dan menakutkan. Ibu mertua menjerit lagi. Aku menyimpan ponselku dan berjalan santai ke kamarnya. Gorden tertutup rapat, meskipun di luar terik, kamar tetap gelap. Ada apa, Bu? Tanyaku cemas. Lemari pakaian terbuka lebar. Ibu mertua sedang meringkuk di celah sempit antara tempat tidur dan lemari. Ada makhluk kotor di lemari. Dia mau mencelakaiku. Ibu mertua memegangi kepalanya. Kasihan sekali, baru 50-an tahun tapi pikirannya sudah tidak waras. Aku menghela napas. Bu, di lemari tidak ada apa-apa, hanya pakaian ibu. Tidak mungkin. Dia ada di dalam lemari. Baju warna merah muda. Ibu mertua menatapku, dan kata-katanya tiba-tiba berhenti. Aku tidak mengerti. Merah muda? Apa, Bu? Ibu kan tidak pernah pakai baju warna merah muda. Ibu mertua menunjukkan ekspresi yang sama lagi kepadaku. Benar-benar tidak ada? Ia berdiri dengan gemetar. Aku merasa tak berdaya. Sungguh tidak ada apa-apa. Ibu mertua berjalan terhuyung-huyung, dengan hati-hati mengintip ke dalam lemari, seolah beban berat terangkat dari pundaknya, wajahnya penuh keraguan, tapi tadi aku jelas-jelas melihatnya. Aku menepuk punggungnya dengan lembut. Bu, apa ibu terlalu lelah akhir-akhir ini? Mungkin ibu perlu berlibur untuk menenangkan pikiran. Benarkah? Iya, pasti karena ibu kelelahan. Biar aku pesankan tiket untuk ibu berlibur ya. Ibu mertua tidak menjawab, hanya menggelengkan kepala dan berjalan keluar. Melihatnya, aku merasa kasihan. Orang tua memang selalu enggan mengeluarkan uang. Melihat cuaca cerah di luar, ibu mertua memutuskan untuk jalan-jalan. Aku menanggalkan jaket longgarku, dari dalamnya aku mengeluarkan satu setel baju bayi berwarna merah muda, dengan rapi memotongnya menjadi serpihan, lalu membakarnya menjadi abu dan menyiramnya di kloset. Mungkin karena perut bawahku sakit sekali, aku duduk di wastafel, wajahku pucat pasi. Sampai terdengar suara gagang pintu dari luar, aku baru tersadar. Kamu menangis? Suamiku tampak curiga. Aku tersenyum. Iya, aku baru saja menonton drama Korea yang sangat menguras air mata. Suamiku tampak lega dan menegurku. Sudah kubilang, jangan menonton tontonan tidak bermutu seperti itu. Ibu mana? Aku menuangkan air hangat untuknya mencuci kaki. Sepertinya ibu mimpi buruk lagi, jadi beliau keluar jalan-jalan. Suamiku mengerutkan kening. Aku tahu ia khawatir. Aku menepuk pundaknya. Mas, bagaimana kalau kita pesankan tiket liburan untuk ibu? Terus-menerus mimpi buruk tidak baik untuk kesehatannya. Entah ia mendengarkan atau tidak, wajahnya tampak termenung. Saat makan malam, ibu mertua pulang, raut suramnya telah hilang, wajahnya ceria. Sebelum tidur, aku menghangatkan susu dan menambahkan sedikit gula. Berbaring di pelukan suamiku, aku membayangkan masa depan yang indah. Mas, nanti kalau aku sudah sehat, kita cepat-cepat punya anak laki-laki ya. Mata suamiku berbinar. Benarkah, Sari? Aku dengar dari temanku, ada seorang bidan Linda yang jago sekali menebak jenis kelamin bayi, biayanya juga murah. Nanti kita minta tolong beliau ya. Mata suamiku semakin bersinar. Klinik mana? Aku mencoba mengingat. Sepertinya bukan klinik besar, praktik pribadi, orang biasa susah menemukannya. Aneh sekali, biasanya suamiku cuek, tapi hari ini ia aktif bertanya alamat. Aku sangat senang. Saking senangnya sampai hampir tertawa terbahak-bahak. Aku membeli 2 tiket bioskop untuk akhir pekan. Tapi suamiku harus lembur. Sari, sabar ya. Akhir-akhir ini jadwal pelajaran padat, Mas harus memberi les tambahan. Lain kali pasti kita pergi. Mataku berkaca-kaca, aku bersandar di dadanya. Tidak apa-apa Mas, laki-laki memang harus mengutamakan karir. Aku mengerti, Mas pasti lelah. Setelah mengantar suamiku pergi, 1 jam kemudian aku membuka kamera pengawas di ruangannya. Sudut bibirku terangkat. Bagus, dia memang tidak di sekolah. Teringat kalimatnya, akhir pekan ini kita ke rumah sakit, aku temani kamu periksa. Aku tertawa terbahak-bahak di tempat tidur. Segera setelah itu, aku membuka WhatsApp dan mengirim pesan, nanti malam ketemu. Lestari membalas, mereka sudah datang. Nanti malam ketemu, aku mengerutkan kening. Jangan bilang begitu, dia itu suamiku tercinta. Sebelum bertemu, aku merias wajah dan memakai lipstik, sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan. Perempuan di cermin masih berwajah pucat,
Jelas belum 30 tahun tapi sudah kehilangan semangat hidup. Aku dan Lestari bertemu di sebuah warung makan keluarga. Ia masih terlihat sigap dan cekatan seperti dulu. Aku tersenyum nakal dan merangkul lengannya. Lama tidak bertemu, kamu makin cantik saja. Matanya memerah, air mata menggenang. Sari, kenapa kamu jadi kurus begini? Melihatnya sedih, hidungku juga terasa perih. Aku sedang diet. Kita sudah susah payah bertemu, jangan menangis dong. Aku berkata begitu, tapi air mataku justru jatuh lebih dulu. Lestari adalah teman kuliahku, sahabat terbaikku saat itu. Kami begitu dekat, sampai-sampai bersumpah akan menjadi ibu baptis untuk anak masing-masing dan menua bersama. Setelah lulus, ia pindah ke kota lain. Sudah hampir 5 tahun kami tidak bertemu. Selama itu, kami tetap berkomunikasi. Ia tahu semua ceritaku. Sudah, jangan menangis lagi. Ayo duduk. Ia menyeka air mataku dan kami duduk. Kami memesan makanan dan mengobrol sejenak, lalu ia memberiku selembar hasil laboratorium. Memang pasangan serasi, benar-benar membuat anak haram, katanya sambil menggertakkan gigi, lebih marah daripadaku. Aku menatap gambar kecil di kertas itu, hatiku campur aduk. Sebesar apapun kesalahan orang dewasa, anak kecil tidak berdosa. Sudah tahu laki-laki atau perempuan? Tanyaku. Lestari tertawa sinis. Tentu saja perempuan. Sepertinya si Wiryo itu memang tidak berjodoh dengan anak laki-laki. Aku tersenyum pahit. Kita lihat saja bagaimana mereka menangani bayi ini. Kalau mereka mau mempertahankannya, aku akan memberinya kesempatan untuk hidup. Baskoro, kita lihat apakah kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Mungkin senyumku terlalu menakutkan, tatapan Lestari menjadi rumit. Sari, kamu benar-benar mau melakukan ini? Jalan ini tidak ada jalan keluarnya. Lestari menggenggam tanganku erat. Aku balas menggenggam tangannya. Anak panah sudah terlepas dari busurnya. Tari, kamu seharusnya lebih mengerti daripadaku. Lestari seolah teringat sesuatu, ia menggigit bibirnya. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di belakangmu. Aneh, aku jelas-jelas sedang tersenyum. Kenapa air mataku jatuh? Setibanya di rumah, suami dan ibu mertuaku sudah pulang. Kamu dari mana saja? Suamiku bertanya dengan penuh perhatian. Lestari pulang. Kami sudah lama tidak bertemu jadi kami makan bersama, jawabku lembut. Suamiku sering mendengar aku menyebut nama sahabatku itu, jadi ia mengangguk. Lestari kan sahabat baikku. Waktu kita menikah, dia memberiku angpau 10 juta rupiah. Lain kali kita makan bersama ya, kataku sambil merajuk. Urusan perempuan, Mas tidak ikut campur. Lagi pula, Mas tidak suka makan dengan orang asing, tolak suamiku. Aku tersenyum, persis seperti dugaanku. Meskipun suamiku tidak berkata apa-apa, aku bisa melihat kekesalan di antara alisnya. Mas, ada masalah? Suamiku tersenyum kaku, lebih buruk dari menangis. Tidak apa-apa, hanya lelah lembur. Mas tidur dulu. Aku mengangguk dan memberinya segelas susu hangat. Setelah suamiku tidur, aku keluar kamar dan melihat ibu mertua belum tidur, sepertinya sedang menonton acara mediasi keluarga. Wajahnya masam. Kamu sekarang sudah jadi istri orang, jangan sering keluyuran. Utamakan suamimu. Tugas utamamu sekarang adalah melahirkan anak laki-laki. Asal kamu bisa melahirkan anak laki-laki, ibu tidak akan ikut campur lagi. Aku mengangguk patuh. Ibu tenang saja, Sari akan berusaha. Oh ya, daging di sup kemarin itu daging apa ya Bu? Biar aku beli lagi. Aku mengedipkan mata, penuh harap. Wajah ibu mertua, selain gembira, juga tampak sedikit panik. Itu tidak usah kamu pikirkan. Stoknya sedang habis. Nanti kalau ada lagi, ibu yang beli. Oh, sayang sekali. Padahal stok itu sudah kubeli semua. Kembali ke kamar, suamiku sudah tidur lelap. Aku menggoyangkannya, tidak ada reaksi. Agar suamiku bisa tidur nyenyak, aku memasangkan penyumbat telinga untuknya. Plak. Sebuah tamparan keras tidak membuatnya bangun. Bagus sekali, tidurlah terus suamiku sayang, semua keributan tidak akan mengganggumu. Aku dengan lihai mengambil ponselnya, memasukkan rangkaian angka yang menyakitkan hatiku. Kata Sandi salah. Aku mengerutkan kening, mencoba lagi. Ulang tahunku, salah. Ulang tahun suami, salah. Ulang tahun ibu mertua, juga salah. Aku sedikit kesal. Setelah berpikir sejenak, aku memasukkan tanggal ulang tahun Burina, terbuka. Suamiku dan Burina benar-benar mesra, seperti kami dulu saat baru jatuh cinta. Riwayat obrolan yang panas, foto dan video mesra, satu persatu kukirim ke ponselku. Setelah menghapus riwayat pengiriman, aku meletakkan ponsel itu kembali. Sudah jam 12 malam, suara TV di luar belum mati. Sudah saatnya, aku mengambil ponsel lain. Dengan beberapa sentuhan, voila. Astaga,
Ibu mertua semakin suka berteriak. Untung jendela dan lantai sudah kedap suara, kalau tidak tetangga bisa protes. Kebiasaan yang buruk. Aku menggelengkan kepala. Membuka kamera pengawas, acara mediasi di TV sudah berubah menjadi layar merah. Hanya ada satu wajah kecil pucat yang terus bergumam, "Kenapa kau lakukan ini padaku?" Ibu mertua meringkuk di sudut, terus-menerus melempar barang ke arah TV. Gambar itu tidak hilang. Wajah ibu mertua pucat pasi, bibirnya gemetar. Tiba-tiba ia seperti teringat sesuatu, berlari gila ke arah pintu kamar kami. "Baskoro! Baskoro, tolong ibu!" Suaranya serak seperti menagih nyawa. Sayang sekali, anak emasnya sedang tidur pulas. Aku memberikan rating bintang 5 untuk penyumbat telinga itu. TV kembali ke acara mediasi. Kenapa ibu mertua tidak menonton lagi? Ia menggedor-gedor pintu kamar kami. "Sari, Baskoro, kalian ada di dalam? Apakah aku masih penting di hatinya?" Baru sekarang ia mengingatku. Berisik sekali. Aku diam-diam memakai penyumbat telinga. Entah berapa lama, ibu mertua akhirnya berhenti berteriak dan mengunci pintu kamarnya. Aku menghela napas. Dulu aku pernah memelihara anjing. Waktu kecil ia punya separation anxiety, mirip sekali dengan ibu mertua sekarang. Ia mengeluarkan sebuah jimat dari bawah bantal, menggenggamnya erat sambil komat kamit, lalu masuk ke dalam selimut. Membosankan. Mematikan kamera, menyimpan ponsel, aku tidur nyenyak. Keesokan paginya, suamiku belum bangun. Sepertinya dosis obatnya sudah kutambah. Setelah menyiapkan sarapan, aku membangunkannya. "Mas, ayo sarapan," bisikku di telinganya. Ia duduk dengan linglung. Sudah lama tidak tidur senyenyak ini. Aku tersenyum. Itu karena Mas terlalu lelah. Saat sarapan, ibu mertua belum bangun. "Aneh, biasanya ibu bangun pagi. Kenapa hari ini?" kataku cemas. Suamiku mengerutkan kening, berdiri, dan mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, sarapan." Di dalam sunyi senyap. Suamiku memutar gagang pintu, terkunci dari dalam. Ia terpaksa mengambil kunci cadangan. "Bu, ibu kenapa?" Mendengar suara cemas suamiku, aku segera berlari ke sana. "Masih hidup, hanya demam sedikit." "Mas, ibu kenapa? Sakit ya?" "Aku carikan obat penurun panas." "Terima kasih ya, Sari." Suamiku menatapku dengan penuh rasa terima kasih. Aku tersenyum dan berlari ke kamar. Obat penurun panas, 2 jenis, keduanya tablet putih. Bagaimana kalau aku salah ambil? Aku tersenyum, mengambil satu jenis, dan berlari ke kamar ibu mertua. Tanpa menunggu suamiku melihat dengan jelas, aku memasukkan tablet itu ke mulut ibunya. "Bu, minum air." "Mas, kita biarkan ibu istirahat. Minum obat pasti akan baikan." Aku meletakkan tangan di bahu suamiku, wajahku penuh kecemasan. Suamiku menyelimuti ibunya, lalu kembali ke ruang tamu. "Tiba-tiba demam, ya?" Aku menghela napas. Akhir-akhir ini ibu suka sekali menonton satu acara TV. Mungkin masuk angin. Ibu mertua sakit. Suamiku tidak lembur lagi, ia sibuk menyiapkan materi ajar di ruang kerjanya. "Mas, aku keluar beli bahan makanan ya. Tolong jaga ibu." Suamiku mengerutkan kening sambil menatap ponselnya, tanpa mengangkat kepala. Keluar dari rumah, aku memakai masker dan kacamata hitam, mencari alamat sebuah bar yang sedang tutup. "Maaf, Mbak, kami belum buka." Saya mencari Mbak Lestari, pemilik tempat ini. Pelayan mengantarku ke kantor Lestari di lantai atas. "Sari." Lestari segera menghampiriku. "Barangnya mana?" "Aku tidak punya banyak waktu," bisikku. Lestari mengambil sebuah kotak makan dari meja. Potongan-potongan daging itu telah direbus, tampak tidak berbeda dari iga babi. Aku tertegun, tanpa sadar mencengkram tangannya. "Kenapa?" Ia tersenyum pahit. "Sari, dulu kamu orang yang paling lembut hatinya. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal-hal ini. Jangan kotori tanganmu." Hidungku perih, aku memeluknya. Air mata yang kutahan selama ini akhirnya tumpah. Aku bisa merasakan dadaku bergetar, otakku seolah ikut bergetar. Lestari memelukku, menepuk punggungku dengan lembut. "Menangislah, keluarkan semua sakit hatimu selama ini." "Kenapa?" Air mataku tak terkendali, isak tangis menggema di ruangan itu. Saat pulang, aku sudah tenang. Suamiku masih di ruang kerja, ibu mertua masih meringkuk di dalam selimut. Suamiku sudah tidak mau makan sup rebus, jadi aku membuat semur. Setelah selesai memasak, aku memanggil suamiku keluar. "Ibu kok belum turun demamnya? Apa dosis obatnya kurang?" Suamiku mengerutkan kening, tampak khawatir. "Kalau begitu Mas makan dulu. Aku suapi ibu, setelah itu kuberikan obat lagi." Suamiku mengangguk. "Sari, kamu semakin pengertian." Aku tersenyum malu. Ini semua berkat didikan ibu. Agar ibu mertua mudah menelan,
Aku secara khusus menggiling dagingnya, menyuapinya sedikit demi sedikit. Makanlah, makan, barang berharga ini memang untuk keluarga Wiryo. Sebelum pergi, aku memberinya obat lagi, kali ini 2 tablet. Demamnya harus turun, aku tidak mau ia sampai ke rumah sakit. Mungkin obatnya sudah bekerja, malamnya ibu mertua akhirnya pulih sedikit. Hal pertama yang ia lakukan adalah mencari suamiku. Aku bisa mengerti ikatan batin ibu dan anak. Aku duduk diam di sofa balkon, memegang buku yang di dalamnya terselip ponsel. Ibu mertua bangkit dengan gemetar. Baskoro, tadi malam ibu memanggilmu lama sekali, kenapa kamu tidak menjawab? Suamiku bingung. Baskoro tidak dengar apa-apa, Bu. Baskoro, rumah ini ada hantunya, bisik ibu mertua. Takut membangunkan makhluk halus. Wajah suamiku sedikit aneh, seperti ketakutan. Bu, jangan bicara sembarangan. Ibu mertua mencengkeram tangan suamiku. Benar, dia ada di kamar ini. Ibu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wajah suamiku pucat pasi. Bu, ibu makin ngawur. Sepertinya ibu demam sampai linglung. Melihat suamiku tidak percaya, ibu mertua panik. Baskoro, percaya sama ibu sekali ini saja, rumah ini benar-benar bermasalah. Suamiku bergidik, tidak mau mendengarkan lagi. Bu, istirahat saja, tenangkan pikiran. Saat ia keluar, aku menyimpan ponselku. Ia duduk di sampingku, menghela napas panjang. Ia tidak bicara, aku juga tidak bertanya. Sari, waktu itu kamu bilang mau mengajak ibu jalan-jalan. Menurutmu kemana yang bagus? Aku tersenyum. Kalau ibu mau, aku akan siapkan segera. Merepotkanmu ya. Ibu akhir-akhir ini terlalu lelah, biarkan dia bersantai. Aku mengangguk. Ibu mertua sepertinya tidak akan punya kesempatan itu. Tak kusangka mentalnya begitu rapuh, baru sehari sudah tidak tahan. Berdiri di balkon menatap ke selatan, apakah ayah dan ibu bisa melihat apa yang kulakukan? Ibu mertua susah payah turun demamnya, tapi semangatnya masih belum pulih. Mungkin karena flu, jadi aku harus menambah sedikit obat lagi. Aku membujuknya dengan lembut. Ibu yang baik, minum obat ya, biar cepat sembuh. Nanti aku pesankan tiket pesawat untuk ibu jalan-jalan. Setelah minum obat, ibu mertua hanya menatapku sekilas, lalu seperti kelinci yang ketakutan. Ia mendorongku hingga jatuh. Kenapa kamu ada di sini? Kamu mau menagih nyawaku, kan? Mendengar keributan di kamar, suamiku berlari masuk. Saat ia muncul, aku masih tergeletak di lantai. Ia buru-buru membantuku berdiri. Bu, apa yang ibu lakukan? Sari begitu berbakti. Kenapa ibu memperlakukannya seperti ini? Mataku memerah. Aku tidak apa-apa. Ibu hanya sedang tidak enak badan karena sakit. Ibu mertua dengan mata melotot menarik suamiku. Baskoro, kenapa kamu bersama dia? Dia datang untuk menagih nyawa. Suamiku menatap ibunya dengan tidak percaya. Bu, jangan menakutiku. Sebenarnya ibu kenapa? Aku segera menyelah. Mungkin demamnya belum turun sepenuhnya. Aku tidak apa-apa, kita biarkan ibu istirahat. Suamiku setuju, ia menggenggam tanganku. Suamiku menyayangiku, seharusnya aku senang. Kukira setelah demamnya turun ibu mertua akan sembuh, tapi demamnya sudah benar-benar hilang, ia malah menjadi paranoid. Sepanjang hari bergumam, sering keluar rumah, dan setiap pulang selalu membawa jimat. Sekarang tidak seperti dulu, jimat mahal tapi khasiatnya lemah. Hanya dalam seminggu, ibu mertua sudah menghabiskan puluhan juta untuk membeli jimat. Melihat uang mengalir seperti air, suamiku tidak bisa diam lagi. Bu, setiap hari ibu beli jimat sebanyak ini untuk apa? Baskoro mencari uang juga tidak mudah. Ibu mertua tidak senang, ibu susah payah membesarkanmu. Ibu pakai uang sedikit saja kamu sudah begini? Kalau ibu pakai uang untuk makan, Baskoro tidak akan bilang apa-apa. Tapi bu, mata ibu mertua memerah. Kamu tahu tidak betapa susahnya ibu mengandungmu dulu? Jelas suamiku tidak mau mendengar cerita lama itu, ia buru-buru menghentikannya. Sudah, Baskoro tidak akan bicara lagi. Lain kali ibu jangan beli lagi ya. Aku menengahi, sudahlah mas. Ibu sudah berhemat bertahun-tahun. Kalau ibu tidak tenang, anggap saja ini untuk membeli ketenangan. Suamiku menatapku dengan lembut. Sari, kamu memang baik. Kalimat yang sama, keesokan harinya ia katakan pada Bu Rina. Rina, kamu memang baik. Melihat ekspresi lembut suamiku, aku tertawa sampai menangis. Bu Rina bersandar di pelukan suamiku. Aku tidak tega, ini kan anak pertama kita. Suamiku mengelus rambutnya. Rina sayang, keturunan Wiryo harus laki-laki. Kalau ini laki-laki, aku akan langsung ceraikan Sari. Bu Rina mengelus perutnya, mendongak. Aku sudah berkorban sebanyak ini untukmu, apa hadiah untukku? Astaga,
Aku saja merasa kasihan, apalagi suamiku. Ia memeluk Bu Rina lebih erat. Sebentar lagi penilaian akhir tahun, aku akan berikan kamu penghargaan guru berprestasi. Bu Rina menggeliat. Bonusnya berapa sih? Tidak cukup untuk biaya giziku. Rayuan Bu Rina memang membuat luluh. Sebuah tas seharga 20 juta rupiah. Suamiku dengan berat hati membelikannya. Aku meregangkan tubuh, menghitung hari. Acara penghargaan sekolah sebentar lagi. Drama yang bagus akan segera dimulai. Di bawah perawatanku yang tulus, paranoia ibu mertua semakin parah. Ia yakin di rumah ada hantu. Setelah jimat terakhir habis, hatinya hampir hancur. Kenapa? Kenapa terus mengikutiku? Saat suamiku tidak di rumah, aku lebih suka memberinya kebebasan. Saat ini, pura-pura bisu dan tuli adalah yang terbaik. Membeli jimat, benda penangkal, kitab suci, uang terus terpotong dari rekening suamiku. Tepat saat suamiku tidak tahan lagi, ibu mertua bertemu seorang dukun sakti. Baskoro, beri ibu 100 juta lagi, ya? Ini yang terakhir. Ibu mertua menarik lengan baju suamiku. Suamiku melotot. Bu, sebenarnya ibu kenapa? Untuk apa uang sebanyak itu? Ibu mertua panik. Ibu harus mengusirnya. Setiap hari dia berdiri di ujung tempat tidur, menatap ibu, mengikuti ibu ke dapur, ke kamar mandi. Ibu tersiksa setiap hari. Baskoro, dukun ini benar-benar hebat. Dia bisa menebak semua yang terjadi pada ibu. Hanya dia yang bisa menolong. Suamiku marah. Bu, bisa tidak ibu bersikap normal sedikit? Seharian paranoid, mata ibu mertua juga memerah. Ia berlari ke dapur mengambil pisau, menempelkannya ke lehernya. Baiklah, kalau aku sudah jadi bebanmu, lebih baik aku mati saja. Kita semua akan tenang. Suamiku ketakutan, nada bicaranya langsung melembut. Bu, tenang bu. Bukan Baskoro tidak mau keluar uang, tapi uang harus digunakan dengan bijak. Mata merah ibu mertua tidak mau mendengar nasihat, aku segera menasihati suamiku. Mas, kondisi ibu akhir-akhir ini memang tidak baik. Siapa tahu memang ada sesuatu yang tidak beres, turuti saja kemauan ibu. Suamiku mengerutkan kening. Untuk menenangkan ibunya, ia terpaksa setuju. Tapi semua uang mereka ada di deposito berjangka. Suamiku hanya bisa membujuk ibunya untuk menunggu bonus akhir tahun. Suamiku pikir dengan begitu keluarga akan kembali damai. Naif sekali. Minggu ini, paranoia ibu mertua semakin menjadi-jadi. Ia selalu bilang di kamarnya tiba-tiba muncul mainan anak-anak, mendengar suara anak-anak, tapi aku tidak pernah melihatnya. Ibu mertua juga tidak masak lagi, setiap ada waktu luang ia keluar mencari orang pintar. 3 kali makan sehari, semua aku yang siapkan. Masakanku tentu saja yang paling enak. Sayangnya, meskipun aku merawatnya dengan sepenuh hati, kondisinya tidak membaik. Belum sempat suamiku memberikan uang, ibu mertua sudah gila. Saat kami menemukannya, ia meringkuk di dalam lemari, memeluk tubuhnya sendiri, bibirnya pucat. Dia datang mencariku. Dia datang menagih nyawaku. Mata ibu mertua kosong, ia bergumam. Bukan. Bukan dia, tapi mereka. Aku pantas mendapatkannya. Hahaha, tidak ada yang bisa lari. Penampilan ibu mertua membuat suamiku ketakutan. Saat itulah ia sadar ini bukan lelucon. Kami segera membawanya ke rumah sakit jiwa. Diagnosisnya, skizofrenia. Berita itu seperti petir di siang bolong. Kaki suamiku lemas. Ia terduduk di kursi. Kenapa? Kenapa bisa begini? Kenapa ibu jadi seperti ini? Ia memelukku erat, matanya merah. Selanjutnya adalah biaya pengobatan yang sangat besar. Hanya dalam semalam, rambut suamiku bertambah banyak uban. Aku memeluknya lembut. Tidak apa-apa, masih ada aku. Sebentar lagi giliranmu. Suamiku bekerja. Aku merawat ibu mertua di rumah. Tapi ia sepertinya sangat takut padaku, tidak mau minum obat. Setiap melihatku ia melempar barang. Jangan ke sini, bukan aku yang mencelakaimu. Setiap hari tubuhku ada saja luka baru. Suamiku kasihan, tapi hanya berkata, lain kali hati-hati. Ibu sekarang pasien, wajar kalau emosinya tidak stabil. Aku yang begitu pengertian tentu tidak akan perhitungan. Hanya saja, di tempat yang tidak ia lihat, aku akan sedikit menghukum ibu mertua, agar ia tidak mencelakai orang lain. Setiap hari aku menguncinya di kamar. Selain makan dan ke toilet, ia tidak boleh keluar. Duduk di ruang tamu, tiba-tiba ada telepon. Setelah menutupnya, aku mengunci kamar ibu mertua dan pergi ke bar. Sekali datang, lain kali sudah biasa. Pelayan melihatku dan tersenyum. Kak Sari, Kak Lestari sudah menunggu di atas. Aku mengangguk dan tersenyum. Masuk ke kantornya, Lestari berlari ke arahku dengan gembira. Sari, perempuan jalang itu sudah membuat janji untuk aborsi. Mereka memang tidak menginginkan anak itu. Aku menepuk tangannya.
Anak kecil tidak berdosa. Ia cemberut. Salahkan saja dia yang salah memilih Rahim. Mendengar itu, mataku memerah. Lestari sadar ia salah bicara. Maksudku bukan begitu, Sari. Kamu berbeda. Aku tersenyum pahit. Apanya yang beda? Plasenta kali ini simpan saja. Ini yang terakhir. Aku menatap keluar jendela. Musim dingin akan segera berlalu. Apakah musim semi akan lebih baik? Lestari mengangguk. Aku tahu, ini harus segera berakhir. Sari, setelah ini selesai, kita tinggalkan kota ini, kita pindah ke Bali. Lestari menggenggam tanganku. Aku tersenyum. Baik. Untuk pertama kalinya aku berbohong padanya. Hari acara penghargaan sekolah, aku datang. Murid-murid berlarian melewatiku, senyum mereka cerah. Halo Bu Sari, lama tidak bertemu. Bu Sari masih cantik seperti dulu. Bu Sari, kami kangen. Guru kimia yang baru galak sekali, lebih baik Ibu. Aku tersenyum. Sudah lama meninggalkan sekolah, masih ada yang mengingatku. Mungkin inilah makna menjadi seorang guru. Acara dimulai. Aku memakai kacamata hitam, duduk di kejauhan, diam-diam menunggu drama dimulai. Guru teladan tahun ini adalah Ibu Rina. Di tengah tepuk tangan, Rina naik ke panggung. Hebat sekali Bu Rina, kemarin baru aborsi, hari ini sudah penuh semangat. Ia tersenyum membacakan pidatonya. Selama setahun terakhir, Bu Rina telah berdedikasi. Kita punya video singkat. Mari kita saksikan perjalanan mengajar Bu Rina. Rina tersenyum cerah dan mundur ke belakang panggung. Aku menggosok kedua tanganku, sudah tidak sabar. Video dimulai, awalnya normal. Tiba-tiba layar menjadi gelap, lalu menampilkan adegan mesra Rina dan suamiku. Suara-suara tak senonoh terdengar dari pengeras suara, menggema di seluruh lapangan sekolah. Wajah Rina pucat pasi, tubuhnya yang sudah lemah hampir tidak bisa berdiri. Selain jajaran kepala sekolah yang pucat, semua orang riuh. Itu kan Pak Baskoro? Ya Tuhan, badannya menjijikkan. Sudah kubilang, kalian tidak percaya. Aku tersenyum, menatap suamiku. Wajahnya panik, memerah, ia menunduk mencari tempat sembunyi. Pihak sekolah segera naik ke panggung, mencoba menenangkan kerumunan, acara penghargaan berakhir lebih awal. Murid-murid melewatiku, masih tersenyum, menganggap ini lelucon. Cepat lihat forum online sekolah. Ada yang menyebar aib Pak Baskoro, teriak seseorang. Murid-murid mengeluarkan ponsel mereka. Sial, tidak kusangka Pak Baskoro yang kelihatannya alim ternyata bejat juga. Pantas saja waktu itu kelas 9A berkelahi tidak dihukum, ternyata sudah menyuap Pak Baskoro. Pak Baskoro kali ini hancur sudah. Suamiku pulang sangat larut. Saat ia tiba, aku sedang menyuapi ibu mertua. Mas, kenapa pulang malam sekali? Aku sudah sisakan makanan. Suamiku lesu, tidak usah, aku ingin sendiri. Ia masuk ke ruang kerja dan mengunci pintu. Baiklah, kalau dia tidak mau melihat, aku juga tidak akan berakting lagi. Membereskan makanan ibu mertua yang tidak habis, aku memberinya obat tidur dan mengunci kamarnya. Di ruang kerja, suamiku menahan isak tangisnya. Aku berdiri di luar pintu, menyeringai. Suamiku yang tercinta paling menjaga gengsi. Hari ini dipermalukan di depan seluruh sekolah, bahkan masuk koran lokal. Ia pasti tidak berani mengangkat kepala. Aku duduk di balkon, dengan gembira menggigit sepotong apel, menikmati penderitaan suamiku. Tidak, ini baru hadiah untuk Bu Rina. Hadiah untukmu masih ada nanti. Sekolah menskor suamiku dan Rina. Suamiku di rumah, semangatnya hancur. Ibu mertua semakin gila, bicaranya melantur. Ia yang selalu berbakti pun tidak tahan lagi. Sari, carikan asisten rumah tangga yang baik, kita pulangkan ibu ke kampung. Wajahku tampak berat, tapi aku setuju. Saat ibu mertua pergi, ia menangis dan berteriak. Suamiku hanya mengerutkan kening. Bu, ibu tinggal di kampung sementara ya. Nanti kalau Baskoro sudah stabil, Baskoro jemput. Ibu mertua tidak mengerti. Ia terus menangis dan mengumpat. Aku mendorong suamiku masuk, memberinya isyarat agar aku yang menangani. Aku dan seorang mbak-mbak membawanya ke mobil. Agar si mbak bekerja dengan baik, aku menyelipkan sebuah amplop. Wah, tidak usah repot-repot Bu, katanya sambil menerima uang itu. Aku tersenyum. Ibu mertua saya temperamennya buruk. Kalau sedang kumat, Mbak pasti repot. Tidak apa-apa Bu. Saya pasti akan merawatnya seperti keluarga sendiri. Kalau beliau keterlaluan, Mbak boleh pakai cara khusus, bisikku di telinganya. Mbak itu mengerti maksudku, kerutan di wajahnya semakin dalam saat tersenyum. Ini orang yang sudah kupilih dengan cermat. Ibu mertua, nikmatilah sisa hidupmu. Naik ke atas,
Aku menepuk pundak suamiku. Sudah beres. Aku sudah beri uang tambahan, dia pasti akan merawat ibu dengan baik. Suamiku tampak menua beberapa tahun. Merepotkanmu ya? Mas, akhir-akhir ini semangat Mas tidak baik. Ada apa sebenarnya? Mata suamiku menghindar. Tidak apa-apa, hanya lelah. Istirahat juga sembuh. Ia tidak memberitahuku apa yang terjadi di sekolah, juga tidak membiarkanku melihat berita. Ia pikir bisa menyembunyikannya dariku, agar aku tetap menjadi istri kecilnya yang penurut. Aku tersenyum. Kalau begitu kita jalan-jalan saja, anggap saja refreshing. Suamiku menolak, mungkin takut tatapan orang lain. Setelah kubujuk, ia akhirnya setuju untuk jalan-jalan malam hari. Baskoro, hitung mundur dimulai. Kami berkendara ke sebuah puncak bukit yang sepi. Melihat sungai di bawah, aku mundur beberapa langkah. Tinggi sekali, bagaimana kalau aku tenggelam? Baskoro duduk di sampingku, menatap kosong ke kejauhan, sesekali menghela napas. Aku diam-diam memberinya segelas air dan menepuk punggungnya. Seumur hidup ini bisa menikahimu, benar-benar keberuntunganku, katanya terharu setelah minum. Manusia memang begitu. Saat memiliki tidak menghargai, selalu merasa rumput tetangga lebih hijau. Tapi begitu kena masalah, rumput tetangga layu. Baru ia teringat betapa baiknya orang di sampingnya. Lalu diam-diam bersumpah akan berubah dan memperlakukan istrinya dengan baik. Tapi ia tidak berpikir, apakah istrinya masih mau? Sari, akhir-akhir ini kamu benar-benar lelah. Urusan ibu, urusan rumah, semua kamu yang tangani. Nanti setelah semua selesai, kita liburan ya. Sekalian kita buat anak laki-laki. Siapa tahu kalau punya cucu, penyakit ibu bisa sembuh. Kukuku menancap dalam di telapak tanganku, tapi tidak sesakit hatiku. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk mendorongnya, tapi saat itu obatnya sudah bekerja. Ia pingsan. Beruntung sekali, 5 atau 6 jam kemudian, Baskoro belum juga sadar. Aku tidak sabar lagi, kusiram sember air dingin ke tubuhnya. Barulah ia membuka mata dengan linglung. Sari, ini di mana? Kamu mau apa? Cepat lepaskan aku, kamu gila ya? Ia akhirnya sadar akan situasinya. Sari, sebenarnya ada apa? Kamu kenapa? Cepat lepaskan aku. Apa kita diculik? Dasar bodoh, sudah sejelas ini masih tidak sadar. Mas, jangan buru-buru. Aku hanya ingin bicara beberapa hal denganmu. Aku tersenyum, lalu menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ia akhirnya bereaksi. Matanya melotot, pupilnya bergetar. Kamu bukan Sari. Kamu, Sari yang dulu. Kamu sudah ingat? Aku menatapnya dari atas. Pria seperti ini, kenapa dulu aku bisa suka? Kapan? Kapan ingatanmu pulih? Tidak mungkin, dokter bilang. Mas, kadang kata dokter tidak sepenuhnya benar. Ingatanku sudah pulih. Kamu senang? Matanya seperti mau keluar. Ia berteriak. Selama ini, apa yang sebenarnya kamu mau lakukan? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Sia-sia aku baik padamu selama ini, tega sekali kamu. Aku mengusap telingaku, lalu menampar wajahnya. Mas, tidak bisakah kamu duduk diam dengan manis? Kamu, beraninya kamu memukulku. Aku tidak akan memaafkanmu. Satu tamparan lagi. Sampai telapak tanganku memerah dan panas barulah ia diam. Lihat, ini hukuman untuk anak nakal. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana harus bersikap. Ia akhirnya diam. Mungkin karena sakit, mungkin karena takut. Yang jelas, ia tidak berteriak lagi, memberiku waktu untuk bicara. Mas, kamu masih ingat bagaimana kita bertemu? Ia menelan ludah, berkata dengan patuh. Waktu itu kamu masih guru magang, aku yang membantumu beradaptasi di sekolah. Aku tersenyum. Benar. Dia guru bahasa Indonesia, bicaranya selalu humoris tapi tidak menyebalkan. Waktu itu dia masih muda, terlihat intelek. Lalu bagaimana kita bisa bersama? Mungkin melihat senyumku, ia buru-buru mencoba mengambil hatiku. Aku yang mengejarmu. Waktu kuliah, kamu hanya fokus belajar, belum pernah pacaran. Baskoro adalah cinta pertamamu. Di bawah pengejaranku yang gigih, kamu menerimaku. Waktu itu dia sangat baik padaku, menjagaku seperti barang berharga. Bukan hanya dia, ibu mertua juga sangat baik padaku. Tapi saat itu aku belum tahu, semua kebaikan itu hanyalah pencitraan sebelum menikah. Mas, aku tiba-tiba ingin mendengar kamu membacakan lagi puisi pernikahan kita. Aku menatapnya dingin, sudut bibirku tersenyum. Baskoro mencoba mengingat beberapa baris, tapi tidak bisa. Aku tersenyum. Pernikahan memang selalu berantakan. Menikah dengan keluarga Wiryo selama setahun, aku hamil anak pertama. Baskoro dan ibunya sangat senang. Saat itu hatiku bahagia sekali, merasa beruntung mendapatkan mertua yang baik. Tapi sebuah kecelakaan, aku terpeleset di kamar mandi, bayiku tidak selamat. Aku mengambil cuti,
seharian menangis di kamar. Baskoro dan ibunya setiap hari menemaniku, menghiburku dengan lembut, bahkan mengajakku berlibur. Perlahan-lahan aku melupakan kesedihanku. Sekitar setengah tahun kemudian, aku hamil lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, aku sangat berhati-hati. Setelah melewati 3 bulan, hatiku akhirnya tenang. Tapi di bulan keempat, bayi ini tetap tidak selamat. Hari itu ibu mertua jatuh di tangga dan menabrakku. Sampai sekarang aku masih ingat rasa putus asa saat itu. Terbaring di rumah sakit, seluruh tubuhku mati rasa. Kenapa? Kenapa Tuhan memperlakukanku seperti ini? Apa seumur hidup aku tidak berjodoh dengan anak? Bulan itu berat badanku turun 5 kilogram. Aku mulai menghindar dari hubungan intim, takut hamil lagi. Aku ingat kamu pernah membelikanku seekor anjing untuk menghiburku, kataku perlahan. Baskoro seperti melihat harapan, ia mengangguk-angguk. Sari, aku benar-benar mencintaimu, kalau tidak kenapa aku berusaha menghiburmu? Aku tertawa sinis. Menghiburku atau membujukku agar mau hamil lagi? Wajah Baskoro pucat, ia tidak bicara lagi. Di saat tergelap dalam hidupku, anjing kecil itu benar-benar memberiku banyak penghiburan. Aku merawatnya seperti anak sendiri, mencurahkan semua kasih sayangku padanya. Dari anak anjing hingga berusia 1 tahun, senyum perlahan kembali ke wajahku. Tepat saat itu, aku hamil anak ketiga. Mimpi burukku dimulai. Aku takut tidak bisa menjaga bayi ini. Untuk amannya, aku berhenti bekerja dan istirahat di rumah. 3 bulan pertama, Baskoro dan ibu mertua sangat perhatian. Tapi di bulan keempat, sikap mereka serentak menjadi dingin. Saat itu aku hanya fokus pada janinku, tidak terlalu memikirkannya. Tapi seiring janin semakin besar, sikap mereka semakin dingin. Ibu mertua tidak lagi lembut, seringkali bermuka masam dan berkata kasar. Bahkan anjingku, Milo, sering ia tendang. Aku tidak tahu apa salahku. Di bawah pengaruh hormon kehamilan, aku menjadi lebih rapuh, sering menangis diam-diam di malam hari. Suara isakanku tidak kecil, tapi Baskoro hanya pura-pura tidak dengar. Suatu pagi, aku tidak menemukan Milo. Bu, Milo kemana? Tanyaku. Ibu mertua dengan wajah kaku menjawab dingin, cuma anjing, mungkin lari keluar. Itu adalah saat paling cemas bagiku setelah hamil. Aku mencari ke seluruh komplek, menempel brosur, tapi tidak pernah bertemu Milo lagi. Aku sedih sampai tidak bisa makan. Ibu mertua malah membawakan sup untukku. Cuma anjing, kamu sedang hamil, lebih baik tidak memelihara. Aku menerima mangkuk sup itu tapi tidak bernafsu. Dengan paksaan, aku meminum seteguk dan langsung muntah. Aku beralasan ingin tidur, tapi tidak bisa tidur. Saat itulah suamiku pulang. Sari mana? Anjingnya sudah ketemu? Sudah tidur. Baguslah. Sudah lama aku ingin membunuh anjing itu. Siapa yang mau memelihara binatang seperti itu? Dibuang sayang. Aku sudah suruh orang mengurusnya. Ini supnya. Cepat minum, nak. Saat itu kepalaku kosong, hanya ada suara berdengung. Miloku, aku muntah di dalam selimut, berusaha tidak bersuara. Kenapa? Jelas tidak suka tapi memberiku anak anjing? Setelah aku sayang, kalian malah memakannya. Memikirkan itu mataku kembali memerah. Mas, sup daging anjing enak? Tanyaku dingin. Wajah Baskoro pucat pasi. Sari, waktu itu kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu hamil, memelihara anjing bisa kena penyakit, jadi. Saat tahu hal itu, aku hampir pingsan. Aku bangkit ingin bertanya, tapi mendengar ibu mertua menghela napas, tidak kusangka kali ini anak Sari perempuan lagi. Sial sekali. Tanganku yang memegang gagang pintu berhenti. Aku terpaku. Bagaimana ibu mertua tahu? Dokter tidak pernah memberitahuku. Ibu jangan khawatir, aku akan cari cara. Cara apa lagi? Tradisi keluarga Wiryo akan hancur oleh perempuan sial ini. Suara Baskoro begitu dingin. Aku tidak akan membiarkannya melahirkan anak perempuan ini. Keturunan Wiryo harus laki-laki. Deg, kepalaku terasa berat. Apakah ini Baskoro yang lembut dan perhatian yang kukenal? Kakiku lemas, aku hampir jatuh. Saat itulah aku mengerti segalanya. 2 keguguran sebelumnya bukan karena aku tidak hati-hati. Mereka sengaja mengolesi lantai kamar mandi dengan sabun. Ibu mertua sengaja jatuh menabrakku. Aku benci. Anak-anakku yang tidak berdosa, hanya karena jenis kelamin, mereka tidak boleh hidup. Mereka masih berdiskusi bagaimana cara menggugurkan kandunganku. Aku marah, berlari keluar, mencengkeram kerah baju Baskoro, menanyai mereka. Wajah mereka panik, tidak menyangka aku mendengar semuanya. Kembalikan nyawa anak-anakku. Kenapa kalian begitu tega? Aku mencakar Baskoro dengan membabi buta. Mungkin karena sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Baskoro menunjukkan wajah aslinya. Ia menamparku. Salahkan dirimu sendiri yang tidak bisa melahirkan. 3 kali hamil,
tiga-tiganya perempuan. Sialan. Mataku merah. Aku bangkit dan menyerangnya. Tapi aku lupa. Aku bukan tandingannya. Pukulan bertubi-tubi mendarat di tubuhku. Beraninya kau memukulku? Bagus. Tidak perlu cara lain. Aku pukul saja kau sampai keguguran. Paling-paling setelah ini kita cerai, aku bisa cari perempuan lain yang bisa melahirkan anak laki-laki. Aku memeluk perutku, tapi ditarik oleh Baskoro. Ia dengan kejam mendorongku ke sudut meja. Rasa sakit menjalar. Aku segera menelepon orang tuaku, ingin mereka menjemputku. Tapi yang kuterima adalah kabar mereka kecelakaan dan tidak selamat. Rasa sakit membuat seluruh tubuhku dingin. Perut bawahku kram, lalu aku pingsan. Entah apakah ingatan ini terlalu menyakitkan, saat sadar, anakku sudah tiada. Ingatanku berhenti di saat kami baru menikah. Lucu sekali, mereka dengan berbagai cara mengujiku, memastikan aku benar-benar amnesia dan hampir tidak bisa pulih, lalu membawaku kembali. Mungkin karena tidak mau mengeluarkan uang untuk menikah lagi. Selama amnesia, aku hidup bahagia. Tapi kebahagiaan itu semu. Saat aku menemukan baju bayi di sudut lemari, semuanya hancur. Saat itu, sahabatku Lestari kembali ke kota ini. Kami bersama-sama merencanakan balas dendam ini. Kenangan itu berhenti. Melihat wajah tegang Baskoro, aku menghela napas. Sari, maafkan aku. Aku janji akan baik padamu. Sari, aku tidak butuh anak laki-laki lagi. Perempuan juga tidak apa-apa. Tolong maafkan aku. Aku tertawa dingin. Baskoro, kamu benar-benar murahan. Setelah itu, aku menutup kepalanya dengan karung, lalu melepaskan 10 anjing liar ke dalam ruangan, dan menutup pintu. Sari, aku sudah menemukan rumah di sana. Setelah ini selesai, kita pergi. Lestari menggenggam tanganku, matanya penuh kecemasan. Aku menatap malam, hatiku sudah lama tidak merasa setenang ini. Tari, aku lelah. Lestari memelukku erat, air matanya jatuh. Aku tahu di kota ini, aku dan Baskoro tidak punya kerabat lain. Ditambah ia diskors, jadi tidak ada yang sadar kami menghilang. 2 hari kemudian, aku kembali melihat Baskoro. Tubuhnya penuh luka gigitan anjing. Wajahnya pucat seperti akan mati. Aku tersenyum. Rasa sakitnya sekarang tidak ada seyung kuku dari rasa sakitku dulu. Aku membawakan semangkuk sup daging. Baskoro yang kelaparan tidak sempat bertanya, apakah sup itu beracun. Ia meminumnya dengan rakus, bahkan tulangnya ia kunyah. Sup itu tentu saja tidak beracun. Baskoro, kamu benar-benar kejam. Sudut bibirku tersenyum. Matanya melotot, seolah mengerti sesuatu. Ia ingin muntah, tapi takut lapar, jadi ia hanya bisa muntah angin. Sari, apa yang kau berikan padaku? Aku menatap wajah menjijikkannya dengan dingin. Aku kejam, ramuan ini dari ibumu. Dia yang kejam lebih dulu. Aku menceritakan semuanya pada Baskoro, memberitahunya berapa banyak hal menjijikkan yang telah ia makan tanpa sadar. Memberitahunya bahwa setiap percakapannya dengan ibunya, aku tahu. Memberitahunya bahwa ia dan Rina berselingkuh sejak aku masih hamil. Semua itu aku tahu. Ibunya yang ia cintai, aku yang membuatnya gila. Gengsi yang ia jaga, aku yang menghancurkannya. Dan setiap detik aku bersamanya, aku merasa jijik. Mendengar satu persatu, wajah Baskoro berubah. Sari, kamu benar-benar jahat. Kenapa dulu aku menikahi perempuan sepertimu? Aku tertawa dingin melihatnya. Semakin ia gila, aku semakin senang. Aku mematikan lampu. Sari, apa yang mau kau lakukan? Lepaskan aku. Dalam gelap, anjing-anjing yang kehilangan anaknya terus mengendus, seolah menemukan pelakunya. Saat aku meninggalkan ruangan, terdengar jeritangan-jeritan mengerikan dari dalam. Aku berdiri di tepi pantai. Angin laut sangat dingin, tubuhku sangat sakit. Di telingaku, radio menyiarkan berita. Baru-baru ini, di sebuah gubuk kosong di tepi sungai, ditemukan seorang pria dengan gangguan jiwa, seluruh tubuhnya penuh luka dan gigitan. Diduga seorang guru dari sebuah universitas, saat ini telah dilarikan ke rumah sakit, terancam lumpuh total. Di forum sekolah, semua aib Rina terbongkar, ia dikeluarkan dari sekolah. Simbak pengasuh mengirim pesan, sebuah foto ibu mertua. Tubuhnya lebam, memeluk sebuah boneka bayi laki-laki. Mbak, saya akan segera mengirim 1 pasien lagi, gangguan jiwa dan lumpuh. Sisa hidup mereka, tolong Mbak rawat dengan baik. Uang akan saya kirim rutin setiap bulan. Hatiku puas. Terkadang, hidup lebih menyakitkan daripada mati. Lestari menyelimutiku. Badanmu sudah begini. Jangan kena angin lagi. Aku akan segera mati. Biarkan aku menikmati ketenangan angin laut ini. Mata Lestari langsung memerah. Kenapa tidak mau berobat? Kalau diobati dari awal. Aku menggenggam tangannya, tersenyum.
Pergi adalah kebebasan bagiku. Di saat-saat terakhir hidupku, Lestari menuruti perkataanku, menahan air mata. Kamu tenang saja, aku pasti akan melakukan wasiatmu, menguburkan abu jenazah Om dan Tante bersamamu di lereng bukit yang penuh bunga lili hujan. Air matanya membasahi bajuku. Aku mengelus kepalanya dengan lembut. Tubuhku tiba-tiba terasa ringan. Di sebuah tempat yang remang-remang, aku mendengar seseorang memanggilku, Sari, anakku sayang. Aku berbalik, memeluk ketiga anakku bersama ayah dan ibuku, berjalan menuju cahaya. Kehidupan selalu memiliki putaran takdir yang kejam, dan terkadang manusia harus membayar harga atas keras kepala mereka sendiri. Ibu mertua saya, karena terlalu terobsesi dengan cucu laki-laki, percaya pada desas-desus tak berdasar, hingga akhirnya mendorong dirinya sendiri ke dalam tragedi yang tak terduga. Rumah yang dulu ramai dengan omelan dan nasihat, kini hanya menyisakan keheningan yang dingin. Melihatnya bergumam dengan mata kosong setelah beberapa hari meminum ramuan itu, saya merasa kasihan sekaligus getir. Kasihan karena bagaimanapun juga, ia adalah ibu dari suami saya, orang yang pernah sepenuh hati mengurus keluarga. Getir karena tahayul, pandangan kolot, dan pemaksaannya adalah penyebab tragedi ini. Saya sadar, ada keyakinan yang jika tidak didasari oleh cinta sejati, cepat atau lambat akan menjadi beban dan bencana bagi pemiliknya. Dari kejadian ini, saya mengerti bahwa kebahagiaan keluarga tidak bisa dibangun di atas prasangka kaku, apalagi kepercayaan buta. Anak adalah anugerah Tuhan, laki-laki atau perempuan sama-sama darah daging, masa depan, dan kebahagiaan. Memaksa dan berhitung hanya akan meretakkan ikatan keluarga dan menabur benih penderitaan. Saya memilih diam, tidak membela diri. Kebenaran telah terungkap, dan setiap orang harus menanggung akibat perbuatannya sendiri. Saya hanya berharap, mulai sekarang suami saya akan mengerti bahwa hal yang paling berharga bukanlah seorang anak laki-laki, melainkan sebuah rumah tangga yang penuh cinta dan kedamaian. Terima kasih hadirin sekalian telah meluangkan waktu untuk menyimak. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa di video berikutnya.